Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam channel YouTube Denny Alam. Mudah-mudahan saya doakan kepada sahabat di mana saja berada, terkhusus dan teruntuk para sahabat subscribe. Mudah-mudahan selalu diberikan dan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki yang barokah. Selalu dilimpahkan kesehatan baik untuk para sahabat berikut keluarganya, dan mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak hanya itu, saya pun selalu mendoakan kepada sahabat-sahabat subscribe, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan cita-citanya yang belum dikabulkan oleh Allah, mudah-mudahan Allah segera mengabulkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagaimana yang telah saya sampaikan dan sebagaimana yang telah saya janjikan bahwa saya akan memberikan sebuah wawasan terkait dengan persoalan ilmu-ilmu hipnotis. Ada sebuah pertunjukan yang memang sudah tidak asing di telinga kita, yakni sebuah pertunjukan hipnotis. Sering kita lihat di televisi, baik di media sosial. Banyak yang mengirimkan pesan melalui saya bertanya tentang bagaimana sih caranya melakukan teknik hipnotis ini bagi saya seorang pemula. Di sini saya akan membahas tentang masalah hipnotis, dan yang kedua tentang masalah telepati. Telepati adalah suatu ilmu untuk mempengaruhi pikiran manusia dari jarak jauh. Cuman poin pertama adalah saya akan membahas tentang masalah hipnotis. Ketika kita hendak melakukan praktek hipnotis, yang harus digarisbawahi adalah kita sendiri harus meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita adalah seorang ahli, bahkan master seorang hipnotis. Yakinkan target bahwa akan tertidur setelah kita dihipnotis oleh kita sendiri. Yang kedua, ada titik-titik tertentu menurut versi saya ketika kita hendak melakukan hipnotis, di mana titik-titik tersebut yaitu ada 5 titik yang harus kita ingat. Yang pertama, di pertemuan kedua halis, yakni di sini cakra ajna. Di pertemuan halis ini bisa kita jadikan titik hipnotis. Yang kedua, di pelipis, di sini pelipis, baik pelipis kiri ataupun pelipis kanan. Yang ketiga, bagian tekuk. Tekuk itu di bawah kepala, tepatnya di sini. Nah, di bawah kepala. Dan yang keempat, titik-titik yang bisa dihipnotis menurut versi saya, 2 cm di bawah pusar. Dan yang terakhir kelima adalah di bagian ekor. Itulah titik-titik yang bisa kita jadikan acuan ketika hendak melakukan hipnotis. Seterusnya, ada beberapa teknik yang harus kita lakukan ketika hendak melakukan hipnotis. Kita siapkan target. Untuk mempermudah proses hipnotis, target kita suruh berdiri. Nanti akan saya buatkan tutorial ataupun praktek hipnotisnya setelah di akhir atau di penghujung video ini. Kita siapkan objek ataupun target yang ingin kita hipnotis. Untuk seorang pemula, baiknya objek yang akan kita jadikan sasaran hipnotis umurnya minimal di bawah 25 tahun. Jangan yang terlalu dewasa, kalau bagi seorang pemula akan mengalami kesulitan. Kita suruh berdiri di hadapan kita, minimal 1 meteran. Seterusnya, untuk menjaga keamanan objek dikhawatirkan terjatuh, kita boleh menyediakan seseorang teman ataupun lainnya untuk menyanggah ketika target terjatuh ada yang memegang. Seumpama kita ingin melakukan praktek hipnotis mengambil daripada bagian dari 5 yang telah saya sebutkan di awal, umpama ngambilnya di sebelah sini, berarti kita ada di hadapan objek. Objek berdiri, kita pun dalam keadaan berdiri. Yang pertama, kita harus tenang. Kita pun harus meyakini bahwa target akan tertidur ketika kita hipnotis. Itu. Kita mulai praktek hipnotis ketika target ataupun objek sudah berdiri di depan kita. Biarkan target tenang. Yang perlu saya tekankan juga bahwa objek ini harus mau dihipnotis. Karena kalau objek menolak, bahkan tidak mau dan kita paksa, saya jamin hipnotis yang kita lakukan atau hipnotis yang sahabat lakukan akan gagal secara total. Jadi ketika kita hendak melakukan teknik hipnotis atau hendak melakukan praktek hipnotis, kita harus bisa memastikan bahwa target ataupun objek yang akan kita hipnotis harus mau dihipnotis. Seterusnya,
Ketika target sudah mau dihipnotis, kita berdiri di depannya minimal 1 meter ya. Kita berikan aba-aba, target suruh memejamkan mata untuk mempermudah sebenarnya mah. Tetapi kalau memang sahabat sudah ahli dan mahir, tidak perlu memerlukan sugesti ataupun untuk memejamkan mata kepada objek. Ini untuk bagi pemula. Kita suruh terlebih dahulu kepada objek untuk memejamkan mata. Seperti ini ya, memejamkan mata. Kemudian kita melakukan tarik nafas. Di dalam menarikkan nafas ini ada doa-doa tertentu ya. Ini menurut versi saya. Karena saya dulu ketika hendak belajar hipnotis ya seperti ini. Saya berguru dari salah satu guru yang ada di daerah Tangerang juga pada tahun 2000-an. Ketika target di depan kita sudah siap dihipnotis, kita pun mencoba menarik nafas yang dalam seperti ini. Dalam posisi menarik nafas, kita tahan. Nafas tersebut kita tahan. Dalam keadaan menarik nafas, kita membaca di dalam hati satu buah doa, yakni Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 3 kali, disambungkan dengan lafaz La maujuda ilallah, la maujuda ilallah, la maujuda ilallah 3 kali. Jadi dalam keadaan posisi menarik nafas seperti ini, kita baca doa tadi, Bismillahirrahmanirrahim, 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 la maujuda ilallah, la maujuda ilallah, la maujuda ilallah. Nah, kita keluarkan nafas kita perlahan, sembari kita melihat titik yang akan menjadi titik hipnotis. Seumpama yang telah saya jelaskan tadi, ketika kita hendak melakukan hipnotis dari arah depan, kita lihat pertemuan halis objek, seolah-olah kita menyedotnya. Terus kita berikan sugesti kata-kata kepada objek seperti kata-kata memberikan supaya target agar tenang. Tenangkan pikiran seperti itu ya. Wahai Fulan, atau ketika namanya Muhammad, wahai Muhammad, dengarkan ucapan saya. Dengarkan apa yang saya ucapkan dan jangan pernah mendengarkan selain daripada yang saya ucapkan. Seperti itu contohnya. Bebas sebenarnya. Kemudian suruhlah target menenangkan pikiran, tenangkan pikiran Anda wahai Muhammad atau siapa saja. Tenangkan pikiran Anda setenang mungkin, tenang, kemudian pasrah, dan tertidur, tidur dan tertidur. Saya jamin ketika saudara ataupun sahabat melakukan teknik ini dengan benar, saya jamin target akan jatuh dan tertidur. Nah, yang terpenting yang harus saya tekankan juga ketika kita hendak melakukan hipnotis, sambil kita melihat ini nih, titik pertemuan kedua halis ataupun cakra ajna, kita sambil menyedot. Yakin seyakin-yakinnya bahwa target akan terjatuh. Nah, ketika kita kesulitan mengambil posisi di depan, boleh kita mengambilnya di sini, di pelipis kiri ataupun di pelipis kanan, ataupun dari 5 titik tersebut, baik di belakang, di bawah pusar 2 cm ataupun di belakang ataupun juga ekor ya. Bebas. Ingat doanya, saya ulangi agar sahabat paham dan ketika hendak melakukan praktek hipnotis sudah di luar kepala. Doanya Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 3 kali, la maujuda ilallah, la maujuda ilallah, la maujuda ilallah 3 kali dalam satu nafas. Ketika target sudah terjatuh, dalam keadaan tertidur, target juga kita berikan sugesti, baik sugesti ucapan kata-kata yang positif ataupun yang negatif. Namun pada umumnya praktek hipnotis ini banyak dijadikan oleh pakar-pakar terapi sebagai sarana untuk pengobatan, mengurangi depresi ataupun penyakit demensia ataupun kecemasan yang terlalu. Ketika saudara ataupun saudari memiliki saudara dan kerabat yang memiliki rasa kewaspasan, kegelisahan yang tinggi, bisa dicoba teknik ini, insya Allah akan hilang kegelisahan tersebut. Yang terpenting ketika target dalam keadaan tertidur, kita berikan sugestinya. Contoh lain, ketika kita hendak melakukan hipnotis, dijadikan ajang hiburan ataupun tontonan, boleh saja. Ketika target di dalam keadaan tertidur, kita berikan saja sugesti seperti ini. Wahai Fulan, dengarkan ucapan saya dan jangan dengarkan kata-kata selain daripada ucapan saya. Ketika Anda terbangun dari tidur, Anda akan tertawa terbahak-bahak. Sekali lagi untuk meyakinkan, ketika Anda terbangun dari tidur,
Anda akan tertawa terbahak-bahak. Kemudian beberapa detik kemudian target kita bangunkan, saya jamin target pun akan tertawa terbahak-bahak tanpa ada sebab sebelumnya. Karena alam bawah sadarnya sudah terpengaruhi dengan ucapan-ucapan kita. Ataupun kita menyuruh target mengucapkan, mengakui segala sesuatu, bahkan hal-hal yang privasi, tergantung. Seperti ini. Ketika saya bangunkan dari tidur, Anda akan menjawab semua pertanyaan tanpa berbohong sedikit pun. Nah, ini kita bisa dijadikan sebuah sarana ketika ingin mempertanyakan kepada seseorang yang memang seseorang tersebut menyembunyikan sebuah rahasia. Ini boleh dicoba. Ataupun khasiat daripada hipnotis ini bisa dijadikan sebagai media terapi seperti kecanduan rokok, kecanduan narkoba, dan lain sebagainya. Seperti banyak yang kita saksikan di televisi, di media sosial, bagi seseorang yang ingin berhenti merokok, kita boleh melakukan hipnotis ini kepada objek yang ingin berhenti merokok. Prakteknya sama seperti tadi. Dalam keadaan target tertidur, kita berikan sugesti ataupun kata-kata, wahai target, dengarkan ucapan saya, ketika Anda terbangun dari tidur, Anda akan membenci rokok. Ataupun ketika Anda terbangun dari tidur, rasa rokok yang Anda hisap akan berubah menjadi rasa, umpama maaf, jadi rasa kotoran, ataupun rasa busuk dan lain sebagainya. Yang pada intinya terserah, bebas, kita akan memberikan sugesti ataupun kata-kata apa terhadap target ketika target dalam keadaan tertidur. Baik rasa takut, ketawa, dan lain sebagainya. Bahkan kita bisa jadikan target praktek hipnotis ini bisa kita jadikan sebagai alat pengobatan seperti yang telah saya sampaikan tadi, untuk terapi menghilangkan kecemasan, menghilangkan kewaspasan, menghilangkan kegelisahan, termasuk menghilangkan kecanduan rokok, narkoba, dan lain sebagainya. Setelah dirasa cukup, seumpama beberapa menit, kita sudah melakukan pertunjukan hipnotis baik untuk hiburan ataupun pengobatan terapi, boleh kita bangunkan lagi. Wahai saudara Anu, mulai detik ini Anda bangun. Nah, maka insya Allah apa yang telah kita sampaikan tadi, seumpama kita sedang melakukan terapi rokok ya, dia akan berhenti. Dia akan selalu mengingat apa yang telah kita sampaikan tadi. Cuman untuk lebih jelasnya, silakan praktekkan cara-cara hipnotis ini dengan baik dan benar. Saya jamin 100% saudara maupun saudari akan bisa melakukan hipnotis ini, baik untuk hiburan ataupun untuk terapi. Terakhir, terkait dengan masalah telepati akan saya jelaskan juga di sesi berikutnya. Ingat, doanya akan saya baca kembali biar saudara dan saudari khususnya para sahabat subscriber agar mengerti. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 3 kali, disambung dengan bacaan lafaz La maujuda illallah, la maujuda illallah, la maujuda illallah. Kemudian kita tarik nafas. Nah, begitu. Maksud saya dalam keadaan tarik nafas kita membaca doa tersebut. Demikian teknik hipnotis versi saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi para sahabat. Ikhlas saya mengijazahkan tanpa mahar. Tetapi ketika sahabat, para penonton video ini yang hendak mengamalkan cara hipnotis ini, sangatlah mudah caranya. Mohon kerjasamanya untuk mendukung channel ini untuk di subscribe ya. Jadi mahalnya cukup aja subscribe, like, dan komen, dan dibagikan baik di Facebook ataupun di status WhatsApp. Untuk apa? Agar orang lain pun manfaat untuk orang lain, maksudnya seperti itu ya. Caranya sangat gampang. Ketika saudara ataupun saudari yang ingin melakukan praktek hipnotis, ikhlas saya mengijazahkan kepada saudara-saudari khususnya para subscriber, cukup dengan mensubscribe channel saya ini, Denny Alam, kemudian like, komen, dan subscribe. Saya doakan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada saudara dan saudari yang hendak melakukan praktek-praktek hipnotis ini. Ingat, sesuatu yang akan kita lakukan tidak akan pernah berhasil tanpa adanya keyakinan di dalam diri kita semua. Terus belajar, jangan lupa disertai dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya seperti itu. Bagi
Sebelum melihat cuplikan video, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wajib bagi seorang yang ingin mengamalkan ilmu ini. Untuk mempermudah proses hipnotis, kita minta kepada target untuk memejamkan mata. Boleh dipejamkan matanya sebentar. Dan ketika hendak melakukan hipnotis, kita menarik nafas. Dalam keadaan menarik nafas, kita bacakan doa Bismillahirrahmanirrahim 3 kali disambung dengan bacaan La maujuda illallah sebanyak 3 kali juga. Kemudian nafas kita keluarkan sambil memandang titik hipnotis, yakni pelipis, seolah-olah kita menyedotnya sambil mengeluarkan sugesti ataupun kata-kata. Seperti ini contohnya. Nadiroh, dengarkan ucapan saya, tenangkan pikirannya setenang mungkin, pasrah, 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 kemudian tertidur senyaman mungkin, tidur, jangan ditahan, di belakang sudah ada yang memegang. Target pun sudah tertidur ya. Sebenarnya kalau memang saudara maupun saudari sudah ahli dan mahir, tidak perlu menggunakan sugesti kepada target. Cukup Anda melihat titik hipnotis, kemudian Anda cuma mengucapkan tertidur, maka target pun akan tertidur. Dalam posisi target tertidur, kita bisa memberikan sugesti kepada target, baik hal-hal yang positif ataupun hal-hal yang negatif. Seperti ini kita akan mencoba target memberikan sugesti seperti tertawa ataupun rasa ketakutan. Bisa dikat. Dalam keadaan objek tertidur, kita bisa memberikan sugesti kata-kata berupa entah itu rasa takut ataupun tertawa. Bahkan dalam keadaan target tertidur, kita bisa memberikan sugesti ataupun terapi untuk penyembuhan bagi seseorang yang sedang mengalami gangguan depresi mental, bahkan untuk memberhentikan kecanduan-kecanduan daripada narkoba ataupun merokok. Cukup target ataupun objek ketika dalam keadaan tertidur, kita menyampaikan apa yang menjadi maksud dan tujuan kita. Ketika target ingin ketika terbangun dari tidurnya tertawa, contohnya seperti ini. Nadiroh, dengarkan ucapan saya dan jangan dengarkan ucapan selain daripada ucapan saya. Nadiroh, ketika Nadiroh terbangun dari tidur, Nadiroh akan tertawa terbahak-bahak. Dengarkan ucapan saya, ketika Nadiroh terbangun dari tidur, Nadiroh akan tertawa terbahak-bahak tanpa ada sebab. Kita coba bangunkan objek. Nadiroh, bangun. Target pun sudah ya, kita bisa lihat bersama-sama kondisi target yang ketika kita berikan sugesti untuk tertawa, target pun tertawa. Nah, seperti ini. Nadira, hai, coba. Nah, seperti itu ya. Itu sangat mudah. Intinya dalam keadaan target tertidur, kita bisa memberikan sugesti apa saja. Ini untuk bagi seorang pemula, ikuti saya sesuai apa yang saya sampaikan.
Barusan adalah salah satu teknik menghipnotis menggunakan kata-kata ataupun sugesti ya. Untuk kali ini saya akan mencoba melakukan hipnotis tanpa menggunakan kata-kata ataupun sugesti, hanya dengan sebuah kode seperti ini, maka target akan terjatuh dan tertidur. Kita akan mencobanya. Saksikan dengan seksama agar sahabat pun di rumah bisa melakukan praktek seperti ini. Saya jamin insya Allah bisa. Ayo. Nah, target pun sudah tertidur. Dalam keadaan tidur, kita bisa diperintahkan untuk apa saja, baik untuk sebuah hiburan, pengobatan, ataupun memberi semangat ke dalam jiwa bagi jiwa-jiwa yang sedang mengalami depresi ataupun lainnya. Sangat mudah dan simpel bagi saudara dan saudari yang ingin melakukan praktek hipnotis ini. Silakan dicoba dan dipraktekkan di rumah ya. Terima kasih.